Akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan sama produk dari kaos, terutama saat kaos collab sama Uniqlo. Mungkin bagi kalian yang baru mendengar namanya, mungkin apa itu kaos? Namun kaos ini bukanlah pemain baru dalam dunia seni kontemporer. Kaos telah puluhan tahun berkarya, memberi sentuhan yang logonya XX di mata atau di tangan dan di bagian kakinya yang khas, ke dalam karakter yang ikonik seperti Snoopy, Mickey Mouse, The Simpsons, dan juga Sesame Street. Karyanya dari mulai mainan sampai patung, banyak yang mengincarnya, terutama para pecinta kaos. Dan saat kaos berkolaborasi dengan Uniqlo di Indonesia misalnya, mereka ngantri berdesak-desakan sebelum tokonya dibuka dan habis dalam hitungan menit. Dan pria di balik nama kaos ini adalah Brian Donnelly. Dia dari New York, Amerika Serikat pada tahun 90-an. Dan basic si Brian Donnelly ini adalah seorang seniman graffiti artis. Awalnya si Brian Donnelly ini senang banget kayak mencoret-coret tembok di jalanan, mencoret-coret papan iklan yang sebenarnya iklan yang sudah dipasang terus ditimpa sama karyanya dia, karena dia ingin membuktikan ke semua orang dan memperlihatkan karyanya, tapi sebenarnya mungkin kurang baik karena menimpa papan iklan dan mencoret-coret. Tapi mungkin dari orang-orang yang pecinta seni justru malah jadi seni dan ada nilainya. Dan kaos juga berkolaborasi dengan seperti brand Bathing Ape, Comme des Garçons atau CDG, Pants, dan akhir-akhir ini sama Uniqlo dan Dior. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Oh ya, nggak tahu kenapa kalau kita nge-unboxing barang itu bawaannya senang banget, punya kenikmatan yang hakiki. Oke, kita langsung aja buka dari atas. Oke, dan ini adalah barangnya. Mari kita coba angkat. Lumayan berat ya. Coba kita angkat lagi. Oke. Lumayan susah ya. Apa harus ditarik? Oke, coba kita tarik dusnya. Tapi emang kalau nge-unboxing itu kadang butuh perjuangan. Seperti dalam kehidupan, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan butuh perjuangan. Oke, ini dia barangnya, lumayan besar dan lumayan berat juga. Ini seperti posisi
lagi selenderan. Dan saya kalau ngelihat ini kayak patung yang dipakai zaman-zaman SMA itu ya, yang suka kelihatan otaknya, yang kalau pelajaran tentang tubuh. Dan untuk tangannya bisa kita atur. Oke, kita coba lihat dari sisi kanan. Oh ya, sebelumnya udah saya buka ini dan sempat kayak sobek. Di sini kelihatan banget ada logo X-nya. Logo di sini adalah ciri khas dari kaos itu sendiri. Dan di sebelahnya lagi otot, dan ada di telapak di sepatunya itu ada tulisan. Mungkin kurang jelas ya, coba kita perdekat. Ada tulisan Medicom, kaos Medicom, kelihatan. Dan di sepatunya juga ada logo X-nya. Untuk ototnya lumayan detail. Terus dari ininya, dari bobotnya lumayan berat sih. Kira-kira setengah kilo. Oke, tangannya coba kita atur. Oke, lumayan susah. Oke, coba kita simpen. Kalau menurut saya ini keren banget. Kayak orang yang lagi selenderan. Dan di sini kelihatan dari segi seninya saat kita taruh di atas rak. Dan saya juga mau nge-unboxing kaos yang versi lain, yaitu yang mungkin ukurannya lebih kecil dari yang ini. Dari segi warnanya juga ini berbeda, tapi untuk versinya ini versi yang cuma sebelah kelihatan bagian otaknya. Oh ya, sebelumnya ini sudah saya buka, tapi karena untuk keperluan unboxing, coba saya simpan lagi. Dan ini adalah yang versi yang warna hitamnya. Dan di sini seperti biasa ada logo X-nya, dan di bawahnya ada kayak usus. Sampai dengan harga 180 jutaan. Memang cukup mahal, tapi itulah seni. Kaos itu sendiri adalah nama panggilan
dari seseorang yang bernama Brian Donnelly itu sendiri. Dan menurut saya si Kaos ini seniman pop art yang paling sukses dari segi komersial, karena di setiap seni dan karya yang diciptakan dia mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan peminatnya juga lumayan cukup banyak. Dan saya juga ada beberapa koleksi bajunya saat kolaborasi sama Uniqlo dan Kaos. Seperti pada gambar ini, saat membeli emang butuh perjuangan, lumayan ngantri. Dan untuk pesan saya sih, beli barang sesuai dengan kebutuhan, yang pastinya bukan uang papa. Karena bagi saya, mata juga butuh dimanja. Saya dengan melihat ini, saya merasa senang dan punya kepuasan tersendiri untuk diri saya, karena seni itu tidak ternilai. Dan saya juga punya beberapa barang dari Kaos, seperti casing iPhone 11. Di sini saya membeli 3 macam karena saya suka, makanya saya beli 3-tiganya. Ini versi yang summer, versi Japan Holiday. Dan menurut saya sih yang versi ini versi yang paling banyak dikenal karena sering dijadikan icon-icon di kota-kota di setiap negara. Seperti kalau di Jepang di dekat Gunung Fuji, dan di negara-negara lainnya juga sering dijadikan icon kayak patung ukuran yang gede di tengah kota. Dan saat collab sama Dior, itu satu bajunya itu cuma kaos satu, harganya itu retailnya 7 jutaan. Dan kurang lebih sih siapa itu Kaos, dilihat dari sisi sejarahnya, seorang seniman yang mencoba menerobos lewat fine artnya, lewat grafitinya, dengan cara mencoret-coret billboard atau papan iklan dan menimpahnya sehingga mempunyai nilai seni, dan hingga saat ini disukai oleh banyak orang, sehingga tercipta karya yang dikenal oleh banyak orang. Kita bisa mengambil nilai positifnya, tidak oleh banyak orang. Terus untuk perjalanan si Brian Donnelly ini, dia awalnya terobsesi sama brand-brand yang terkenal, seakan-akan dia kolaborasi dengan brand-brand yang besar dengan mencoret-coret atau menimpah karyanya di billboardnya itu. Dan menurut saya itu bentuk ekspresi dia
bahwa ini loh karya saya. Dan dari situ mungkin dia ingin membuktikan eksistensinya sehingga dikenal oleh banyak orang, dan sampai saat ini mimpinya dia jadi kenyataan dan sudah berkolaborasi juga dengan brand-brand ternama dan brand-brand besar juga, dan disukai oleh banyak orang. Intinya sih, karena kita sudah dikasih dua mata oleh Tuhan, jangan pernah memandang sesuatu itu sebelah mata. Coba lihat dari sudut pandang lain, coba lihat dari dua sisi. Belum tentu semuanya negatif, pasti ada nilainya. Dan jangan pernah untuk merasa apa yang kita ciptakan atau karya apalah tidak disukai oleh banyak orang. Pasti sebagian orang bakal ngelihat dan menghargai karya kita. Dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan berhayal, dan pastinya disertai dengan berdoa sampai mimpi kita jadi kenyataan. Karena apa yang kita doakan, Tuhan sedang kerjakan. Dan sekian video unboxing kali ini, dan nantikan video unboxing selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa dan terima kasih. Biggest part of his